Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya atau BPTP-BDIY yang merupakan pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sudah lama mengembangkan budidaya udang galah dengan metode budidaya semi-intensif hingga intensif yang dilaksanakan di Unit Kerja Budidaya Air Payau atau UKBAP Samas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unit Kerja Budidaya Air Payau Samas, salah satu unit kerja di bawah Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, budidaya udang galah di Unit Kerja Budidaya Air Payau atau UKBAP Samas memiliki sejarah panjang. Berawal pada tahun 2012, saat itu terjadi serangan virus udang galah secara nasional. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan ikan di DIY, pihak UKBAP Samas tetap melakukan kegiatan pelestarian udang dengan intensif membudidayakan dan menambah jumlah produksi udang. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan budidaya ikan tersebut adalah dengan mendatangkan beberapa ratus ekor induk udang galah yang ditangkap langsung dari Sungai Bengawan Solo, Provinsi Jawa Tengah, yang sebelum dikirim ke Yogyakarta, udang tersebut dikarantina terlebih dahulu di Unit Pengelola Budidaya Laut Probolinggo atau UPBL Probolinggo, UPDT Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur. Di unit kerja BAP Samas ini mengembangkan salah satunya yaitu udang galah yang menjadi program atau keunggulan di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah, udang galah ini dapat kita kembangkan mulai dari tahun 2013. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015, Unit Kerja Budidaya Air Payau atau UKBAP Samas mulai melakukan beberapa uji sebagai bahan penyusunan naskah akademik permohonan domestikasi udang galah Samas kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, udang galah Samas harus melalui beberapa tahap pengujian. Di antaranya, uji ketahanan penyakit, uji toleransi terhadap lingkungan yakni ketahanan pH air, salinitas, oksigen terlarut, dan suhu. Tak hanya dilakukan satu kali uji, namun beberapa macam uji tersebut dilakukan beberapa kali agar hasilnya benar-benar terbukti dan tidak mengalami perubahan. Alhamdulillah, mulai dari 2015 kita lakukan beberapa uji untuk udang galah, mulai dari uji terhadap lingkungan, uji terhadap parameter kualitas air, kemudian uji terhadap ketahanan penyakit. Melalui beberapa uji, kemudian kami berhasil mengembangbiakkan sampai dengan generasi keempat. Dari generasi keempat inilah yang kita lakukan serangkaian uji untuk penyusunan atau bahan penyusunan naskah akademik permohonan domestikasi udang galah yang tadinya kita namakan udang galah Samas. Kemudian setelah melakukan beberapa kali uji, kemudian kita lakukan di pembudidayaan beberapa lokasi, kemudian kita lakukan beberapa
perlakuan mulai dari parameter fisika, kemudian kualitas air, dan parameter kimia. Pada 22 Desember 2021, Unit Kerja Budidaya Air Payau atau UKBAP Samas melakukan uji sidang secara online, meliputi presentasi naskah di hadapan tim penilai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan sesuai SK Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada April 2022, Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang pelepasan udang galasi Jawa telah keluar, dan kabar tersebut menjadi angin segar bagi kelanjutan pengembangan budidaya udang di DIY. Sehingga alhamdulillah pada tanggal 7 April 2022 ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 kegiatan domestikasi udang galah Samas mendapatkan pengesahan menjadi udang galah si Jawa. Udang galah si Jawa ini pemberian nama langsung oleh Bapak Gubernur Hamengkubuwono X dengan nama si Jawa, produksi Jogja Istimewa. Sehingga kita nyebut mulai tanggal 7 April 2022 tersebut sudah kita resmi mendapatkan nama yaitu udang galah si Jawa. Setelah mendapatkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berupaya memaksimalkan produksi pembenihan udang galasi Jawa agar dapat disebarluaskan ke masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Insinyur Bayu Mukti Sasongka mengatakan, udang galah yang dikembangkan oleh Unit Kerja Budidaya Air Payau Samas yakni udang galasi Jawa yang berarti produksi Jogja Istimewa melalui proses dan berbagai tahapan panjang. Diharapkan dengan dilakukan pembenihan dan perbanyakan udang galah yang cukup besar, udang galasi Jawa yang memiliki keunggulan dapat disebarluaskan di masyarakat sehingga produksi ikan di DIY dapat meningkat. Produksi udang secara nasional ini masih berpeluang untuk daerah istimewa Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam membudidayakan udang, khususnya untuk udang yang udang tawar ini memang sudah sekarang jarang orang yang membudidayakan, yaitu kita punya udang galah yang namanya udang galah, dan ini sudah kita lakukan domestikasi atau kita lakukan uji, kita perbanyak, sudah lama kita lakukan, dan ini sudah kita ajukan sudah beberapa tahun yang lalu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bisa menjadi varietas unggul atau varietas yang nanti bisa dirilis atau dilepas ke masyarakat dan diakui sebagai udang yang mempunyai produksi yang tinggi serta tahan terhadap penyakit. Dalam usaha pembenihan udang galah diperlukan indukan jantan maupun betina yang sehat dan berkualitas. Indukan udang galah jantan adalah yang berumur kurang lebih 1 tahun. Dapat dilihat dengan ciri-ciri, diantaranya capit yang besar, kaki terlihat panjang, tubuh ramping, jalannya kuat dikarenakan kaki-kakinya yang besar,
dan pertumbuhannya cepat dibandingkan dengan udang betina. Sedangkan udang galah betina berumur kurang lebih 1 tahun dengan ciri-ciri tubuh cenderung lebih melebar, capit terlihat lebih kecil dibandingkan dengan udang jantan, dan terdapat bekas sisa telur. Ya, saat ini kita di induk udang si Jawa yang sudah rilis di bulan April kemarin. Ini salah satu contoh dari komoditas kami di Samas, yaitu udang galah si Jawa, di mana perbedaan antara jantan dan betina. Ini induk ini berumur kurang lebih 1 tahun 3 bulanan. Karena melihat dari postur dari capit yang ada di induk jantan sama betina, tidak terlihat jelas. Untuk postur tubuh terlihat jelas bahwa induk jantan itu lebih besar dan lebih ramping. Ini melihat perbedaan dari jantan sudah jelas, dari capitnya sendiri sudah besar, panjang, tubuhnya ramping, kaki jalannya kuat. Oke, ini untuk jantan. Dalam membudidayakan udang galah si Jawa di Unit Kerja Budidaya Air Payau atau UKBAP Samas, memiliki 12 kolam indukan dengan luas 250 meter persegi. Terdapat juga 1 kolam yang memiliki luas 750 meter persegi. Air yang digunakan dalam budidaya udang galah adalah air tawar. Pengisian air ke dalam kolam menggunakan saluran irigasi sungai melalui bak filtrasi dengan ukuran 2x3 yang disalurkan ke kolam. Untuk menyaring kotoran, sampah maupun ikan, maka dipasang filtrasi pada saluran air agar air yang masuk ke kolam benar-benar bersih sehingga membuat nyaman indukan udang. Dan dari sisi kiri saya itu ada pengelola kami untuk ngasih pakan di sore hari. Jadi untuk saat ini kami pemberian pakan cukup 2 kali, pagi dan sore. Dengan jumlah pemberian pakan itu untuk induk 3% dari biomasa populasi udang. Sedangkan untuk tokolan dari proses benur itu kita kasih makannya sekitar 20% dari biomasa benur sendiri. Kita memanfaatkan dari saluran irigasi yang ada di sebelah utara, sebelah timur kami itu nanti masuk dari sisi timur, nanti ada bak filtrasi kurangnya 2x3 sebanyak 4 buah, nanti masuk ke saluran irigasi, masuk ke kolam-kolam yang sudah dibuka atau yang sudah disiapkan saringan untuk menyaring sampah, kotoran ataupun nila ataupun ikan yang lolos dari filtrasi tersebut biar tidak sampai ke kolam udang galah. Jadi kita menjaga kebersihan, meminimal mungkin kotoran ataupun sampah itu masuk ke kolam udang galah. Di kolam indukan, 1 meter persegi diisi induk kurang lebih 10 hingga 15 ekor. Kolam juga dipasang shelter berupa bambu-bambu sebagai perlindungan udang dari adanya proses kanibal. Dalam sehari, induk udang diberi pakan berupa protein atau pelet STP 2 kali pada pagi dan sore hari dengan jumlah volume pakan 3% dari biomasa populasi udang. Selain itu, udang juga diberi pakan tambahan berupa ketela. Pemijahan udang galah si Jawa menggunakan sistem pemijahan alami atau komunal. Oleh karena itu, di dalam 1 kolam terdapat udang jantan maupun betina yang matang gonat. Pemijahan dilakukan selama 1 bulan sekali, menghasilkan kurang lebih 30.000 telur. Jumlah telur tersebut tergantung kondisi indukan. Bila selama 1 bulan didapati penyakit pada udang atau terdapat kematian, maka jumlah telur udang dapat berkurang. Jadi kebutuhan udang
baik di daerah istimewa Yogyakarta maupun secara nasional ini masih cukup banyak peluang untuk kita ikut mengisi, memproduksi, dan ini sudah kita melakukan untuk memproduksi benih udang air tawar, yaitu yang dulu kita sebut udang galah. Udang galah sudah kita lakukan berbagai perlakuan uji coba untuk didomestikasi, dan ini telah berhasil, artinya telah diakui dan sudah dikeluarkan izin atau dirilis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2022 awal ini. Kita sudah turun SK-nya, sehingga secara resmi udang galah ini bisa diperbanyak atau dibudidayakan oleh masyarakat. Di kolam penetasan, selain menggunakan air asin, pertumbuhan telur yang akan menjadi benur atau larva dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca yang rendah atau cuaca terlalu panas mempengaruhi pertumbuhan larva, sehingga dibutuhkan parameter kurang lebih 30 derajat Celcius agar benur tumbuh secara maksimal. Resiko jika suhu terlalu rendah, maka pertumbuhan benur akan semakin lama dan boros pakan. Sedangkan jika suhu terlalu tinggi atau panas, juga akan menimbulkan kematian pada benur. Jika telur sudah menetas, maka benur dapat dipindahkan ke dalam bak lain. Di bak penetasan, kepadatan sekitar 10 ekor per meter sampai menetas, sehingga dalam satu bak diisi kurang lebih kisaran 30.000 hingga 40.000 ekor benur. Sedangkan di kolam berkapasitas 3 hingga 4 ton, dapat diisi larva dengan kepadatan antara 50 hingga 75 ekor per liter, sehingga untuk kapasitas tersebut kurang lebih berjumlah 150.000 larva. Sebelum masuk ke hatchery, kita masukkan sepatu ke biosecurity di bak air ini untuk menjaga semua bakteri, virus, atau kotoran yang menempel di badan kita masuk ke hatchery. Untuk ngasih makannya itu kita sehari 5 kali, dari mulai jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4 yang terakhir. Untuk makanannya itu kita untuk pakan buatan itu sebetulnya namanya egg roasted. Itu untuk campurannya dari telur itik, untuk komposisinya telur itik 2 kg, tepung terigu 150 gram, susu skim 500 gram, sama air 800 ml. Kemudian kita oven, kita jadikan adonan, dan kita kukus, ditaruh di panci. Kemudian kita tunggu setengah jam, Pak. Kemudian nanti setengah jam lagi kita balik lagi, yang di bawah taruh di atas, tutup lagi, nanti kurang lebih 45 menit baru kita matikan kompornya. Dan nanti tunggu dingin, nanti kita buat pakan buatannya itu sesuai kebutuhan larva, Pak. Pakan yang diberikan larva menggunakan pakan alami berupa artemia dan pakan buatan. Artemia dibuat melalui proses dekapsulasi artemia, yaitu proses penipisan kulit cangkang dari artemia sendiri. Jika cangkang tidak dihilangkan atau ditipiskan, maka kemungkinan bakteri pada cangkang akan ikut termakan oleh benur. Untuk dekapsulasi kita menggunakan planktonet, di mana air akan keluar, sedangkan untuk artemia akan tertahan di dalam kantong. Nantinya dilakukan pembilasan. Setelah dirasa cukup, nanti dicelupkan ke dalam baskom kaporit dan akan dilakukan pemutaran searah jarum jam selama kurang lebih 30 detik. Kemudian kita lakukan pembilasan lagi
kita bilas lagi, dan nanti kita celupkan lagi ke baskom Kapolri lagi dengan durasi yang agak lebih cepat, yaitu 25 detik. Begitu seterusnya nanti sampai warna dari artemia itu sendiri berubah menjadi merah bata. Ini merupakan contoh artemia hasil dekapsulasi kami. Itu dari tadi warnanya coklat tua menjadi merah bata. Dan ini merupakan artemia yang siap dilakukan proses kultur artemia yang dilakukan setiap hari, biasanya mulainya setengah 8 atau jam 8 pagi dengan jumlah sebanyak 2 centong untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih 16 bak. Jadi ini merupakan artemia yang sudah kami dekap dan akan kami lakukan proses kultur artemia dengan menyiapkan air asin. Proses dari kultur artemia sendiri memakan waktu 18 jam. Jadi kita dekap misal jam 8 pagi, kita ambil lagi keesokan harinya, Pak. Jadi sekitar jam 8 juga. Prosesnya sebelum kita masukkan ke bak eceng, kita melakukan pembilasan. Jadi setiap kali kita lakukan kegiatan, kita selalu membilas sesuatunya, baik itu peralatan maupun artemia yang sudah ada. Jadi prosesnya ini kemudian dimasukkan ke artemia, ke bak ecengnya, dan kita tunggu besok harinya. Dengan menggunakan metode dekapsulasi artemia, pemberian pakan larva atau benur dengan artemia akan terjamin keamanannya karena bebas cangkang, tidak terkontaminasi jamur dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Setelah 35 hari, benur kemudian dibudidayakan selama 5 hingga 6 bulan dengan jumlah 1 kg berisi 30 hingga 40 ekor. Benur udang galah si Jawa ini kami produksi kurang lebih 35 hari. Kemudian ini sudah siap untuk dibudidayakan sampai ke ukuran konsumsi, yaitu sekitar 5-6 bulan. Jadi nanti sampai dengan ukuran panen itu kurang lebih 5-6 bulan. Dengan size 1 kilo 30 ekor sampai dengan 40 ekor. Ini sudah mulai kita lakukan pembenihan, perbanyakan yang ya sudah cukup besar, dan nanti kita harapkan nanti bisa kita sebarluaskan di masyarakat sehingga produksi udang si Jawa atau yang dulu disebut udang galah yang hidupnya di air tawar ini nanti akan berkembang di masyarakat. Dan udang ini produksinya cukup tinggi dan juga tahan terhadap hama dan penyakit. Sehingga harapan kita nanti produksi udang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini bisa meningkat. Unit Kerja Budidaya Air Payau atau UKBAP Samas mendistribusikan bibit udang galah si Jawa ke berbagai daerah, baik di DIY, luar daerah, bahkan ke luar negeri. Beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Tangerang, Lamongan, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan beberapa daerah lainnya sudah sering menjadi tujuan pengiriman bibit udang galah si Jawa. Benih udang galah dijual secara umum dengan pangsa pasarnya yang banyak, mulai dari petani atau petambak, pembudidaya udang galah, dan instansi pemerintah. Diharapkan dengan pengembangan budidaya udang galah, kebutuhan ikan di DIY dapat terpenuhi serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ika Agustiawan, Puspadanta, melaporkan.